Oke, sekarang kita akan membahas tugas yang kedua kemarin tentang kesetimbangan benda tegar dan titik berat. Nah, untuk nomor 1, pertanyaannya adalah berapa besar gaya F ini, agar papan setimbang. Nah, kita kan sudah belajar tentang syarat setimbangan benda tegar, yaitu sigma torsi sama dengan 0. Nah, diketahui dari gambar, itu ada beban dengan massa 5 kg. Ini beban yang ini. Masanya 5 kg. Jarak antara beban ke titik tumpunya itu ada 2 meter. Dan jarak F ke titik tumpunya itu 8 meter. Seperti kita ketahui, kalau torsi itu persamaannya adalah F dikali R. Nah, untuk yang di sini adanya gaya berat. Gaya berat itu M kali G. Jadi kita tinggal masukin aja. Sigma torsi sama dengan 0. Gaya berat dikali R1 dikurang F dikali R2. Kenapa dikurang? Karena kalau kita lihat di sini, F-nya itu searah jarum jam. Kalau searah jarum jam, itu berarti nilai torsinya negatif. Sedangkan kita lihat di sini, yang berat, yang ini, yang gaya berat, menuju titik tumpu dia berlawanan arah jarum jam, jadi dia positif. Tinggal kita masukin nilainya, 5 kali 10 kali 2 dikurang F dikali 8 sama dengan 0, F sama dengan 100 per 8 sama dengan 12,5. Karena hasilnya positif, kita tahu kalau arahnya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Oke, next. Ke nomor 2. Di sini kita asumsikan bahwa setiap partikel ini punya massa yang sama, yaitu 2 gram. Nah, jadi diketahui ini X1 itu Y-nya X-nya 0, X1-nya 0, Y1-nya 0. Terus kita lihat yang ini. X2-nya 0, Y2-nya 3, 1 2 3. Terus kita ke sini. Di sini kita lihat X3-nya itu 2, Y3-nya 1. Lalu kita lihat yang keempat ini, X4-nya 3, dan Y4-nya juga 3. Terus kita langsung masukin ke persamaan untuk yang hanya memiliki massa. MX1 ditambah M2X2 ditambah M3X3 ditambah M4X4 per sigma M. Atau M1 ditambah M2 ditambah M3 ditambah M4. Tinggal masukin nilainya. 2 dikali 0 ditambah 2 dikali 0 ditambah 2 dikali 2 ditambah 2 kali 3 per 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Itu dapatnya 10 per 8. Hasilnya 1,25. Untuk Y0-nya juga sama. Kita tinggal ubah X1-nya tadi menjadi Y1. M1 Y1 ditambah M2 Y2 ditambah M3 Y3 ditambah M4 Y4 per M1 tambah M2 tambah M3 tambah M4. Diketahui jadinya 2 kali 0 ditambah 2 kali 3 ditambah 2 kali 1 ditambah 2 kali 3 per 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Kita peroleh 14 per 8. Hasilnya 1,75. Jadi koordinat titik beratnya X0, Y0 yaitu 1,25, 1,75. Oke, selesai. Next. Nomor 3. Nah, ini untuk benda 2 dimensi. Pertama, kita lihat diketahuinya. Jadi kita bisa membagi ini jadi 3 bangunan. Ini bangun 1, ini bangun 2, dan yang ini bangun 3. Nah, kita lihat bangun 1. Ini ada ya, A1-nya. Gini. Untuk bangun 1, X1 itu setengah dari 4 nih. Setengah dari 4. 0 ke 4 setengahnya 2. Untuk Y1, setengah dari 8 nih. Setengah dari 8, yaitu 4. A1-nya, luasnya, ya langsung aja 8 dikali 4. Panjang dikali lebar. Untuk bangun 2, yang di tengah. Kita lihat bangun 2 ini, dia nempel sama bangun 1. Di bagian sini dia nempel sama bagian 1. Berarti, kita tulis dulu nih, 4 ditambah. Terus kita lihat,
Ini. Titik tengahnya di bagian X ini, X2-nya ini adalah di antara 4 sama 8. Berarti dia setengah dari 4. Setengah dari 4 itu 2, ditambah dengan tadi di sini dia nempel, ditambah 4 jadi 6. Y2-nya? Y2-nya langsung aja yang ini. Setengah dari 4. Setengah dari 4 ini. A2-nya panjang kali lebar, tinggal 4 dikali 4. 16. Untuk bangun 3. Bangun 3 yang ini tadi. X-nya kita lihat dia nempel di bagian sininya, di bagian X-nya sini dia nempel sampai sini. Berarti 8. 8 ditambah. Oke. Titik tengah X-nya, X3-nya itu di antara 8 sama 12, berarti dia setengah dikali 4. Setengah dari 4 itu 2, ditambah 8 itu sama dengan 10. Untuk Y3-nya, Y3-nya langsung aja dari sini. Sini. Berarti setengah dari 8, yaitu 4. A3-nya panjang kali lebar, panjangnya 8, lebarnya 4. 32. Langsung masukin ke persamaan koordinat titik berat untuk 2 dimensi. Bisa pakai persamaan X0 sama dengan A1X1 ditambah A2X2 ditambah A3X3 per A1 tambah A2 tambah A3. Kita peroleh hasilnya 6. Kayak gitu. Untuk Y0-nya juga tinggal masukin aja. A1 Y1 ditambah A2 Y2 ditambah A3 Y3 per A1 tambah A2 tambah A3. Kita masukin nilai-nilai yang diketahuinya. Jadi koordinat titik beratnya itu 6,3,6. Oke. Next, nomor 4. Nah, nomor 4 ini adalah bangunan 3 dimensi. 3 dimensi. Kalau bangunan 3 dimensi berarti kita pakainya volume. Beda sama yang tadi. Kalau yang tadi kan kita pakai luas, sekarang kita pakai volume. Nah, kita bagi benda ini menjadi 2 bagian. Yang pertama ada tabung, yang kedua kerucut. Ini ya, tabung sama kerucut. Untuk yang tabung kita lihat. Kalau kita asumsikan di sini ada diagram Cartesius. Ini X, ini Y, dan di sini titik nolnya. Berarti kita ketahui kalau X1-nya dia pas di titik 0, jadi X1-nya 0. X2-nya juga di sini, di bagian sini. Dia juga di 0, pas di titik 0-nya. Jadi X2-nya juga 0. Nah, kita ke Y1. Y1-nya kita tinggal cari di tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya berapa? Setengah kali H1-nya. H1-nya berapa? 40 cm. Jadi, Y1-nya 20 cm. Untuk volume tabung, kita ketahui VR kuadrat kali tinggi. Tingginya berapa? 40 cm. VR-nya kita tetap aja karena nanti di ujungnya bisa kita coret. Terus untuk bangun kedua. Bangun kedua itu kerucut. Tadi X2-nya udah kita ketahui 0. Nah, untuk Y2, untuk kerucut, titik beratnya itu 1/4 dari panjang Y-nya, 1/4 tinggi Y-nya. Di sini kita ketahui tinggi Y-nya, bagian Y-nya itu 30 cm. Berarti 1/4 dikali 30. Nah, kita lihat lagi. Kalau kerucutnya di sini, itu nempel sama tabungnya. Nih, jadi 1/4 dikali 30 ditambah 40. Hasilnya 47,5. Terus kita cari volumenya, volume 2-nya. Itu volume kerucut 1/3 PR kuadrat kali T. T-nya kita ketahui pakai T kerucut ya. Itu 30 cm. Nah, dikali 1/3 jadi PR kuadrat dikali 10. Tinggal kita masukin deh, karena X0-nya sama-sama 0, otomatis nilai X0-nya 0. Yang 0, kita pakai yang 3 dimensi, persamaan 3 dimensi. V1Y1 ditambah V2Y2 per V1 ditambah V2. Jadi kita tinggal masukin tadi, V-nya VR kuadrat kali 40, Y-nya dikali 20, ditambah V2-nya VR kuadrat kali 10, Y2-nya 47,5 per
PR kuadrat 40 ditambah PR kuadrat 10. Nah, kita keluarin PR kuadratnya, terus bisa kita coret kayak gini. Tinggal kita jumlahin, dan dibagiin hasilnya 25,5. Jadi koordinat titik beratnya 0,25,5. Dah, selesai deh.